pusing berputar. Jadi maunya itu diminta pusing berputarnya itu karena apa? Misalnya diperberat karena perubahan posisi. Nah, yang vertigo ini kan kakak mintanya itu tes keseimbangan. Jadi kalau tes keseimbangan itu kan ada 5 ya poinnya, ada komponen itu ada 5. Nah, jadi yang pertama itu bisa kita tes Romberg namanya. Kalau Romberg itu, dia itu pasien kaki yang sebelah kanan tolong ditaruh di depan kayak gini ya. Terus yang ininya bisa kayak gini atau kayak gini boleh juga. Udah itu ditahan selama 30 detik, pasiennya ngadep ke depan. Nah, udah itu udah 30 detik, pasiennya jatuh ke kanan atau ke kiri, kita tahan di sini. Terus pasiennya suruh tutup mata. Itu Romberg yang dipertajam ya, tutup mata. Kalau misalnya dia jatuh kanan atau kiri, kita harus tahan. Mulai ya. Terus yang kedua itu adalah tandem atau kuda dulu deh, kuda. Kuda itu adalah jalan di tempat. Jadi selama sebanyak 50 langkah, coba ibu kayak jalan di tempat. Nah, sampai sini ya bu. Ini kalau bisa mendatar ya. Kayak gitu 50 kali ya bu ya. Udah itu udah selesai 50 kali. Terus pasien disuruh tutup mata. Nah, nanti kita lihat apa ada perubahan dari posisi awal ke posisi setelah 50 langkah tadi. Kalau misalnya dia bergerak lebih dari 1 meter, biasanya itu kudanya berarti kan ada perubahan, itu ada kelainan. Atau dia dari posisi kayak gini, terus dia mencong ke sini, ini kan udah 90 derajat nih. Kalau dia masih kurang dari 30 derajat, itu masih dianggap normal. Misalnya dari sini awalnya kayak gini, udah tuh dia cuma mencong ke sini, nah dianggap masih 30 derajat, itu berarti masih normal. Udah itu yang ketiga, tandem gait test. Kalau tandem gait test ini pasiennya disuruh jalan mengikuti satu garis lurus. Nah, ini kan ada garis kan, diikuti. Itu pandangan matanya ke depan, terus disuruh jalannya kaki ke sini, kaki yang ini ujung tuh ketemu sini, bukan jalan kayak gini aja ya, tapi ketemu ujung, ketemu dari yang ini tumit ketemu ujung, terus ini ketemu juga sampai sambil ngadep ke depan pasiennya. Udah ya, coba. Nah, udah itu muter. Nah, udah itu ngadep lagi ke depan. Setahu kakak nggak ada yang ditutup matanya ya, tapi ada juga sih versi yang ditutup matanya. Pokoknya kalau dia miring ke kanan atau miring ke kiri, berarti itu dia ada kelainan. Kalau misalnya, ada yang ditutup matanya. Kalau misalnya dia miring, tapi pada saat dia buka mata, berarti kelainan di cerebellar. Kalau dia, contohnya ya, buka mata tapi miring-miring jalannya, miring-miring. Nah, ini berarti kelainan di cerebellar. Cuman kalau dia sambil tutup mata, jalan miring-miring, sengaja aja. Nah, ini berarti kelainannya itu ada di vestibular atau bariker ya, gitu. Yang ketiga, terus yang keempat, nistagmus ya. Nistagmus itu pasiennya disuruh lihat ke telunjuk kita, ini aja deh. Nah, pasiennya disuruh ke telunjuk kita, udah tuh suruh ke sini 1 kali, 2 kali, selama 30 kali ya. Udah itu nanti di tahap akhir suruh lihat ke sini, kita lihat apa ada pergerakan di bola matanya, atau pergerakannya itu kita lihat apa dia itu rotator atau horizontal. Pokoknya kalau ada bergerak berarti itu nistagmusnya positif. Jadi tadi 5 ya. Tadi ada Romberg yang nggak dipertajam, yang dipertajam kuda, tandem gait test sama pas pointing sama nistagmus ya. Udah semua belum ya? Tandem gait test udah, Romberg yang dipertajam, kuda udah. Oh iya, pas pointing belum ya? Pas pointing. Nah, kalau pas pointing ini ada beberapa cara. Kita ya sebagai dokter, tangannya di sini. Yang ini pasiennya, nanti ibu kayak gini. Nah, terus sentuhkan tangannya ke tangan saya. Kayak gini bu, kayak gini ya posisinya, nggak kayak gini ya, tapi kayak gini. Benar-benar diangkat tangannya tinggi-tinggi. Sentuhkan bu. Nah, nih, coba lagi. Ini ngeliat aja. Nah, itu kita sebut tutup mata. Kalau misalnya dia deviasi, berarti ada kelainan di vestibularnya. Ya. Terus ada juga caranya yang kayak gini. Ini dokternya ya. Nah, dulu kayak gini, dulu tangannya. Nah, sentuhkan ke sini. Nah, ya. Terus tutup mata juga. Terus yang kiri juga bisa. Udah, kiri kayak gitu juga. Tutup mata. Kalau misalnya dia ada deviasi, misalnya nggak kena ke sini, berarti dia itu ada kelainan di vestibular. Cuman kalau misalnya dia melenceng kemana-mana, bisa jadi itu ke yang non
jadi udah itu disuruh kan, habis itu disuruh diagnosis sama diagnosis banding. Ya kalau diagnosisnya itu diharapkan tuh vertigo, apalagi kalau jawabnya BPPV, yang binary paroxysmal positional vertigo itu ya. Nah, terus disuruh juga bagaimana pengobatannya. Karena vertigo itu 4A, kalau 4A itu sampai